Tahu nggak? Di Quran ada loh doa agar Allah membinasakan penguasa zolim. Dan Allah mengabulkannya. Ini ayatnya. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Kemudian Allah merespon di ayat selanjutnya. Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Quran Surat Yunus ayat 89. Maka nggak lama setelah itu, Korun ditenggelamkan ke dasar bumi dengan seluruh hartanya. Dan pada akhirnya, Firaun ditenggelamkan di Laut Merah dengan seluruh bala tentaranya. Bolehkah mendoakan keburukan untuk pemimpin zalim? Nah, banyak yang pro kontra ya. Tapi sebetulnya mestinya nggak pro kontra, karena kan penjelasannya juga sudah ada. Ini berawal dari postingan atau respon kawannya siapa, Anwar Usman. Kawannya Anwar Usman itu bilang, itu menyesalkan lah, kok komentar netizen sadis ketika mendengar bahwa Anwar Usman jatuh. Sebetulnya kita juga sudah bikin video 2 hari yang lalu ya. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan itu ya, seperti kita, siapapun ketika mendapatkan musibah, termasuk kita sendiri, hilang ballpoint sekalipun, ya ucapannya itu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi kemudian seperti yang sudah kita ketahui bersama, itu respon-responnya banyak yang mensyukuri, banyak yang bilang alhamdulillah katanya, dan minta disegerakan, semoga disegerakan. Segerakan apa ya, sadis lah gitu ya, kalau bahasanya siapa ya, kawannya Anwar Usman itu Arif Hidayat. Kok komentarnya sadis-sadis sih, doakan yang baik-baik aja lah katanya, dan begitu. Nah, jadi yuk saya ngundang nih buat alim ulama, kiai, ustadz, ustazah, silakan sampaikan di kolom komentar menurut Bapak Ibu sekalian bagaimana ini. Kalau saya ini juga mendapatkan informasi di platform X ini, bahwa ini saya bacakan dulu aja ya. Kalau kalian merasa kasihan, lihat ini kata Quran Surat Yunus ayat 88. Nabi Musa yang memperbolehkan mendoakan keburukan bagi pejabat. Nah, jadi diperbolehkan, bahkan yang melakukannya selevel Nabi lagi. Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih." Ini doa keburukan ini. Doa keburukan untuk pemimpin zalim. Jadi kalau menyitir Quran Surat Yunus ayat 88, saya kira ini boleh. Dan kalau yang sering dilantunkan juga ya di kalangan Nahdlatul Ulama, misalkan sholawat asgil, dan itu juga sama, semoga orang zalim dengan orang zalim dipertarungkan. Nah, kurang lebih kan begitu ya. Dan tampaknya itu juga sedang terjadi hari ini. Jadi ya mari kita doakan untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan negeri kita, untuk kebaikan para pemimpin-pemimpin kita yang sudah punya niat baik, termasuk Pak Prabowo ya. Kalau kita rasa dahsyat lah kalau kita mendengar pidatonya Pak Prabowo kan, akan menghancurkan para koruptor, akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh dan seterusnya. Nah, jadi mari kita coba simak diskusi-diskusinya nih. Ada yang komentar, nah ini entah kenapa kok aku rasanya nggak rela ya doain dia taubat dan dapat hidayah. Biar aja zolim gitu sampai akhir hayat. Maaf ya Allah.
Ini, ya Allah segerakanlah azab mereka semua pemimpin zalim di negeri tercinta Indonesia. Amin. Nah, ada yang pertanyaan, boleh nggak ya kita berdoa seperti itu? Ya, saya kira manusiawi ya. Dan tadi juga kan sudah diperdengarkan ya, Quran surat Yunus ayat 88. Boleh itu, Nabi Musa saja melakukannya. Kalau sudah didakwahi berkali-kali kemudian tetap saja gitu, Nabi saja mendoakan keburukan, apalagi kita yang bukan Nabi. Nah, kemudian doakan beliau yang zolim-zolim, serakah dan tamak itu menerima azab yang pedih. Biasanya rakyat yang sering terzolimi doanya manjur. Ya memang ada juga ya penjelasan begitu ya. Siapa yang orang-orang terzolimi itu hati-hati, doanya manjur itu. Tidak ada hijab katanya antara dia dengan Tuhan ya kan. Harusnya pada takut itu para pemimpin zolim itu. Dan jangan lupa definisi waktunya ketika berdoa agar dipercepat juga di dunia, bukan hanya di akhirat. Yang didoakan adalah sifat yang kikir, zalim dan sebagainya. Ya itu juga bisa sebetulnya ya. Tapi kalau kita membaca tadi surat Yunus ayat 75 sampai 109 misalnya, menurut di sini kan jelas menyinggung Firaun dan pengikutnya yang bandel dan bebal walaupun sudah didakwahi. Bahkan penyihir Firaun yang melawan Nabi Musa pun akhirnya beriman, tapi tidak dengan Firaun itu sendiri. Nah, jadi ini ibrohnya ini yang harus bisa kita praktekkan ya. Iya, makanya jangan suka ngeremehin dosa, apalagi dosa besar. Kalau masih diberi sakit dan dapat hidayah mending daripada tiba-tiba diambil tapi masih belum tobat ya. Jadi sebetulnya keberuntungan juga ya apa yang terjadi dengan siapa Anwar Usman. Meskipun Anda terjatuh, dan saya nggak tahu ya apakah kena stroke atau bagaimana, karena kalau stroke biasanya jatuh juga triggernya. Ketika umat mendoakan buruk pemimpinnya, artinya umat sedang merasakan kesengsaraan. Oh iya benar. Di titik itulah kemudian perhatian dari para pemimpin itu harus benar-benar waspada, hati-hati, jangan semena-mena gitu. Tapi ya masalahnya ketika mereka sedang berkuasa, wah godaan itu dahsyat ya, harta, tahta, wanita. Oke, apalagi nih itu yang korupsi 271T yang hanya dihukum 6,5 tahun, kok Prabowo diem ya. Mudah-mudahan yang ini enggak diem. Prabowo udah bilang dalam sebuah forum tuh mengatakan bahwa jangan dihukum terlalu ringan, kalau perlu 50 tahun. Cuman kan kembali lagi ke asas hukum kita, tidak ada pilihan 50 tahun, yang ada itu 20 tahun atau hukuman mati. Pemimpin yang berbuat zolim tak tahu diri, tidak ada dosanya, bahkan amal jariah kalau mendoakan supaya diberi azab dan masuk neraka jahanam, termasuk Anwar Usman. Waduh, ngeri kali. Haram mendoakan pemimpin zalim. Wah, ini kenapa haram? Kan contohnya ada, tadi suratnya juga ada. Ketika menyebut kaum Ad dan Samud, dua bangsa kuno yang pernah berjaya di Jazirah Arab, Allah meletakkan satu sifat tertentu kepada mereka. Ya. Terima kasih informasinya ya. Sebenarnya pengen mendoakan yang baik-baik untuk pejabat zalim ini, tapi hati kecil tak mengizinkan. Rasanya berat hati. Ya mau kacino, nggak apa-apa gitu. Kalau berat berarti manusiawi, wajar gitu. Dan mendoakan keburukan juga nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau kita-kitanya menjadi bagian dari yang terzalimi. Apakah kita terzalimi? Saya kira iya. Karena kalau ada yang korupsi, maka yang dikorupsi itu adalah uang rakyat. Uang rakyat itu uang kita gitu. Ya kita bayar pajak apa segala macam. Ternyata duitnya diambil untuk kepentingan pribadi. Itu zolimnya ke seluruh rakyat Indonesia. Anwar Usman jatuh digorong-gorong. Jadi mengikuti cara Jokowi ya. Kalau Jokowi masuk keluar, kalau ini terjatuh. Mungkin maksudnya haram jika mendoakan baik pemimpin zalim. Oke. Bisa jadi ya maksudnya begitu ya. Ya sebetulnya ya nggak haram juga kali ya. Jadi boleh lah kita mendoakan kebaikan, boleh mendoakan keburukan, boleh gitu. Oke, diskusi yang menarik sekali ini ya.
Tapi kita sudah mau masuk tol dan ya harus lebih fokus ke jalan. Tapi saya nggak nyetir ini. Suka diingetin tempo hari pas nyetir bikin video, jangan tuh, nggak boleh, ya bahaya bener ya. Terima kasih sudah diingatkan. Kita sambung lah nanti siangan kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.